Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nadia Suara dari Prodi Teknik Informatika kelas 3. Di sini saya akan mempresentasikan laporan UAS mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Baik, langsung saja. Di sini ada bab 1 pendahuluan latar belakang. Teknologi telah berdampak signifikan pada sektor pendidikan termasuk kemampuan untuk mendistribusikan sumber belajar melalui lingkungan belajar virtual seperti e-learning. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan dan merancang sistem e-learning management system yaitu LMS baru di Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan menggunakan mode UML. Metode penelitian. Metode yang dilakukan adalah observasi dan wawancara kepada mahasiswa atau pengguna LMS di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Perancangan dilakukan dengan menggunakan metode Undefined Modeling Language atau UML untuk memvisualisasikan interaksi antar pengguna dan LMS. Sini ada rumusan masalah bagaimana cara menganalisis kebutuhan LMS secara objektif dengan menggunakan metode berorientasi objek. Tujuan penelitian membuat dokumen analisis LMS Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan menggunakan diagram use case dan activity diagram. Membuat rancangan LMS Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan kelas diagram dan sequence diagram. Hasil penelitian ini berhasil menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode UML untuk analisis dan perancangan LMS. Kemudian bab 2 landasan teori Learning Management System. Perangkat lunak penting untuk pembelajaran online, mencakup fungsi administrasi, dokumentasi, laporan, dan pembuatan materi. Fungsi LMS membentuk konten belajar online, mengurus tugas, penilaian hasil belajar, dan menyediakan fitur-fitur seperti akses bahan referensi, ujian online, pembuatan tugas, forum diskusi, dan email. Undefined Modeling Language atau UML, metode untuk membuat rancangan desain yang ditransformasikan menjadi kode program. Diagram konteks menggambarkan suatu proses utama yang meliputi seluruh sistem informasi. Diagram use case menggambarkan skenario interaksi antar pengguna dan sistem. Diagram activity menampilkan aktivitas dan urutan langkah-langkah dalam alur kerja sistem. Diagram kelas memberikan gambaran keterkaitan antar tabel dan dalam basis data. Setiap kelas memiliki atribut dan metode atau fungsi yang sesuai dengan proses yang terjadi. Kemudian bab 3 metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan observasi. Penelitian menggunakan observasi langsung pada sistem manajemen pembelajaran LMS yang digunakan untuk mengelola proses belajar mengajar. Kemudian ada wawancara, melakukan komunikasi secara langsung dengan mahasiswa untuk mendapatkan saran atau kritik mengenai sistem LMS yang diaplikasikan. Kemudian hasil pengumpulan data ditemukan bahwa sistem LMS masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Diperlukan penambahan beberapa fitur baru untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada dalam sistem LMS. Analisis kebutuhan. Evaluasi terhadap sistem LMS saat ini sedang dipakai. Menyusun alur flow dari sistem LMS yang saat ini sedang beroperasi. Mengidentifikasi kelemahan sistem LMS pada alur yang saat ini sedang berjalan. Memberikan usulan solusi dan alur baru untuk sistem LMS yang dapat mengatasi kelemahan yang ada. Membuat diagram alur untuk sistem LMS yang baru. Perancangan struktur aplikasi. Merancang struktur yang dapat menjamin perancangan aktivitas, merancang alur dan fungsi dari setiap aktivitas. Kemudian 4 hasil penelitian. Analisis fungsional alur berjalan LMS. Kebutuhan fungsional LMS. Salah satu kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi LMS adalah alur berjalan yang memungkinkan pengguna melakukan berbagai aktivitas pembelajaran secara online. Analisis kekurangan LMS yaitu validasi login, hanya bisa mengganti password melalui siak, tidak bisa melalui email di halaman LMS. Akses lambat. Mengakses LMS membutuhkan waktu sekitar 30 detik dan server sering error. Kekurangan informasi dosen, tidak ada profil dosen dan jadwal perkuliahan setelah login.
Kemudian fitur mata kuliah, tidak ada fitur show untuk menampilkan mata kuliah per semester. Notifikasi, tidak ada notifikasi untuk mahasiswa ketika dosen mengupload materi atau penugasan. Informasi mata kuliah, warna teks informasi mata kuliah tidak berubah setelah dibaca. Kemudian penugasan aktif, tidak ada nama mata kuliah pada penugasan aktif. Kemudian upload ulang tugas, terjadi gangguan teknis dan membutuhkan waktu saat mengupload tugas. Penampilan nilai, sistem error dan tidak menampilkan nilai mahasiswa. Logout, tidak ada notifikasi verifikasi saat logout. Alur baru pada LMS, perancangan sistem LMS dengan UML Undefined Modeling Language. Use case diagram ada pada PDF, kemudian activity diagram juga ada pada PDF. Kemudian bab 5 penutup. Kesimpulan, perbaikan penting LMS Learning Management System, memerlukan beberapa perbaikan yang penting. Kemudian poin selanjutnya, pemahaman sistem LMS. Pentingnya memahami proses jalannya sistem LMS. Saran dan masukan, tim penulis telah menyampaikan saran dan masukan yang berguna untuk pengguna LMS. Evaluasi LMS, telah dilakukan evaluasi fungsional dan identifikasi kelemahan LMS secara mendalam. Diagram, pentingnya memperhatikan dan mempelajari use case diagram, activity diagram, dan kelas diagram. Terima kasih, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.